wabarakatuh. Semuanya kenalin kita kakak-kakak dari Universitas BSI Bina Sarana Informatika. Kalian udah pernah dengar belum ada kampus namanya BSI? Jadi di sini kita mau bawain kalian materi yaitu tentang mengenal dunia digital dan kecerdasan buatan AI. Apa sih dunia digital itu? Jadi ya teman-teman, dunia digital itu adalah dunia yang menggunakan teknologi, komputer, dan internet. Jadi kita bisa melakukan banyak hal dengan cara yang lebih cepat dan mudah. Jadi kan sebelum ada handphone kita tuh pakai ini ya, pakai kertas, tulis di kertas gitu kan, buat kirim surat gitu. Nah sekarang dia kan udah canggih, jadi ada yang namanya HP. Ya betul, pakai WhatsApp. Nah di dunia digital itu banyak hal kayak ada video, foto, suara yang itu bisa kita simpan dan bisa kita kirim lewat internet. Terus dunia digital itu kan sekarang bisa dibilang dunia yang serba canggih, dimana semuanya itu kita bisa lakukan secara online. Nah aku nanya, di sini ada suka nonton YouTube juga? Nah YouTube itu termasuk dunia digital nggak? Iya. Ya betul. Soalnya aku nanya, kalau misalkan kita kirim pesan lewat WhatsApp itu termasuk dunia digital atau enggak? Betul. Termasuk, karena kan kita gunain internet buat kirim. Nah kalau misalkan main bola di lapangan itu termasuk dunia digital atau enggak? Iya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan AI ya. Jadi pada tahu belum AI? Belum ada yang tahu. Jadi AI itu kepanjangan tuh Artificial Intelligence. Dalam bahasa Indonesianya tuh kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu atau AI itu adalah teknologi pintar yang bisa berpikir kayak kita. Kalian bisa berpikir kan? Ya. Komputer juga bisa, namanya AI. Kan kalau manusia punya otak untuk berpikir, nah si komputer sama robot itu punya AI sebagai otaknya. Dengan AI, komputer bisa mengerti perintah, kayak mengenali gambar, mendengar suara, menjawab pertanyaan, bahkan membuat keputusan sendiri. Jadi si AI itu membuat mesin tidak hanya bekerja, tapi juga berpikir dan belajar dari pengalaman. Oke, selanjutnya di sini ada hubungan dunia digital dengan AI. Di dalam dunia digital sekarang ada teknologi pintar namanya AI. Apa sih AI? Ini artinya artificial intelligence. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kecerdasan buatan. AI itu seperti otak yang bisa membuat komputer dan robot berpikir seperti manusia. Jadi AI itu berpikir seperti manusia, bisa mengenali suara, melihat gambar, dan menjawab pertanyaan. Juga bisa membantu kita untuk belajar. Jadi hubungan dunia digital dan AI itu seperti tubuh dan otak, yang kayak manusia aja. Dunia digital adalah tempat semua teknologi hidup, sedangkan AI adalah otaknya yang membuat teknologi menjadi lebih cerdas dan berguna. Nah, siapa sih yang membuat AI dan bagaimana cara kerjanya? AI ini dibuat oleh manusia seperti para ilmuwan dan programmer. Mereka mengajarkan komputer supaya bisa berpikir dan belajar sendiri. Bagaimana sih cara kerjanya? AI itu dilatih dengan banyak data, contohnya gambar, suara, sama teks. AI belajar mencari pola dari data itu. Saat diberi tugas, AI memakai hasil pembelajaran untuk menjawab atau membantu manusia. Contohnya, AI bisa mengenali wajah atau menampilkan FYP berdasarkan kebiasaan scrolling. Siapa ya? Nih, siapa yang suka pakai ketiga ini? Ini ada AI itu banyak gunanya ya teman-teman. Contohnya nih, kalian tahu ChatGPT nggak? Tahu. Hah? Siapa yang tahu ChatGPT?
Apa pernah pakai gitu? Siapa yang pernah pakai ChatGPT? Ada nggak? Belum pernah? Pernah ya? Jelasin ya kita. ChatGPT itu AI untuk bisa nanya, bisa buat apa? Contohnya nih, kalian pengen belajar kan? Misalkan di rumah nih, kalian kan berapa? Kelas 4 ya? Nah, misalkan kalian pengen belajar matematika kelas 4. Nih, di sini kita ketik aja, buatkan contoh 5 soal matematika kelas 4 SD beserta jawaban dan penjelasannya. Nah, nanti si AI itu bakal langsung ngejelasin di bawah tuh. Berikut contoh soal matematika kelas 4 SD lengkap dengan jawaban dan penjelasan yang mudah dipahami. Kita bijak ya menggunakan AI. Gunakan AI untuk hal positif seperti contohnya nih, belajar pelajaran sekolah. Udah gitu membuat karya seni, mencari ide baru. Terus jangan gunakan AI untuk menipu orang. Contoh penyalahgunaan AI. Kalian pernah ngeliat nggak video kayak harga sepeda motor atau apa tuh HP besar kayak nggak masuk akal gitu harganya. Nih nanti kalian sampai rumah nasihatin ya ke orang tua kalian, takutnya atau orang tua kalian atau adik-adik kalian atau kakak kalian, takut nanti kayak ketipu nanti sama video-video kayak gini nih. Ini siapa? Kenal nggak? Dengerin. Harga motor PCX 600.000 masuk akal kan? Halo, selamat pagi ya. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu hari? Kamu bisa menghibur kita gak? Wah, seru sekali. Tentu aku bisa bantu hibur. Mau cerita lucu, tebak-tebakan, atau mungkin permainan kecil yang seru buat anak-anak kelas 4. Kasih tahu aja ya. Kalian bisa ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda. Bisa nih ya ini. Contoh AI di kehidupan sehari-hari apa ya? Nah, ayo. Cepat, langsung aja jawab. Apa? AI yang ada di YouTube, Ya, TikTok, ya. Google, Terus? sama di game, Bisa itu. Terus. baca ide, oke. Namanya siapa? Kali. Kali. Oke. Nah, kan gitu kan. Pertanyaan lagi. Nah, ini. Oke teman-teman, mungkin segini aja materi dari kami, presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nanti jangan dulu pada pulang ya, kita ada foto-foto dulu. Oke. Udah. Jadi, Udah. sekarang kita foto di luar ya. Hadiahnya dipegang. Tasnya boleh bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazunur Rahman dengan NIM 19241055. Kesannya, kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema mengenal dunia digital dan kecerdasan buatan AI di SDN Ladadun 1 memberikan kesan yang sangat positif. Siswa-siswinya menunjukkan antusiasme yang tinggi. Mereka aktif bertanya, tertarik dengan materi yang disampaikan, serta menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap perkembangan teknologi saat ini. Pesannya, melalui kegiatan ini diharapkan siswa-siswi SDN Ladadun 1 dapat memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. AI seharusnya digunakan sebagai sarana untuk belajar, berkreasi, dan meningkatkan kemampuan diri, bukan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Pelajaran yang didapat
Pelajaran berharga yang kami peroleh dari kegiatan ini adalah pentingnya mengenalkan teknologi digital dan AI sejak usia dini dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Kami juga belajar bagaimana menyampaikan materi teknologi kepada anak-anak dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, kegiatan ini juga mengajarkan kami tentang kerja sama tim, komunikasi yang baik, bertanggung jawab, serta kepedulian terhadap dunia pendidikan dan perkembangan generasi muda. Hal baik yang kami dapatkan dari kegiatan ini adalah pengalaman langsung dalam berbagi ilmu dan berinteraksi dengan siswa sekolah dasar. Kami merasa sangat senang memberikan wawasan baru kepada siswa tentang dunia digital dan AI. Kegiatan ini juga meningkatkan rasa empati, kepercayaan diri, serta menumbuhkan semangat untuk berkontribusi positif kepada masyarakat melalui pendidikan. Sarannya untuk sekolah diharapkan dapat terus mengenalkan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI secara bertahap dalam kegiatan pembelajaran, serta membimbing siswa agar menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Sylvia Heronisa dengan NIM 19240814. Saya dari kelas 16 3B 13. Nah, di video ini saya mau berbagi sedikit kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat yang kami laksanakan di SDN Laladun 01 dengan tema mengenal dunia digital dan kecerdasan buatan AI. Kegiatan ini jadi pengalaman yang sangat berharga buat saya pribadi karena bukan cuma tentang berbagi ilmu, tapi juga belajar langsung dari adik-adik yang penuh semangat dan rasa ingin tahu. Nah, melalui kegiatan ini saya bisa merasakan bagaimana serunya terlibat langsung dalam dunia pendidikan, khususnya mengenalkan teknologi sejak dini dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Selama mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat di SDN Laladun 01 dengan tema mengenal dunia digital dan kecerdasan buatan AI, aku dapat banyak pengalaman yang berharga. Nah, kegiatannya juga seru banget karena bisa langsung berinteraksi sama adik-adik kelas 4 yang super duper antusias dan penuh rasa ingin tahu. Ngelihat mereka semangat belajar, aktif bertanya, dan tertarik sama dunia digital, bikin aku ngerasa kegiatan ini benar-benar bermanfaat. Selain itu, kegiatan ini juga ngajarin saya cara menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana, sabar, dan menyenangkan. Nah, pesan yang saya akan sampaikan yaitu semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat adik-adik di SDN Laladun 01 dan bisa dipakai untuk hal-hal yang positif. Jangan takut buat belajar teknologi, tapi tetap gunakan dengan bijak ya. Untuk kedepannya, semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan dan dikembangkan supaya semakin banyak anak-anak yang paham teknologi sejak dini dan siap menghadapi era digital. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Karubiansyah dengan NIM 19241145. Di sini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya kemarin pas pengabdian masyarakat di SDN Laladun 01 bersama kelompok saya. Jadi saya kan dapat tugas bawain materi soal AI kemarin. Awalnya saya pikir dengan kasih analogi-analogi yang simpel itu anak-anak tuh bakal langsung paham gitu. Tapi nyatanya enggak. Kesan saya jujur ini menantang banget sih. Ternyata materi AI itu masih terlalu abstrak atau berat buat anak-anak SD. Saya sempat lihat beberapa dari mereka mukanya bingung dan susah nangkep konsep yang saya jelasin. Itu jadi momen yang bikin saya sadar kalau tugas ini gak mudah gitu. Nah, dari situlah saya dapat pelajaran paling berharga. Saya belajar soal kesabaran dan adaptasi. Saat saya sadar mereka susah paham, saya dipaksa buat mikir cepat. Gimana ya caranya nurunin level bahasanya lagi? Saya belajar bahwa yang menurut kita simpel,
ternyata buat orang awam atau anak kecil itu masih sangat rumit sekali. Jadi skill komunikasi saya benar-benar diuji di sini. Bukan cuma soal teknis, tapi soal empati ke audiens. Tapi ada hal baiknya juga, walaupun mereka susah paham materinya, saya salut sama antusiasme mereka yang tetap mau dengerin dan mencoba berinteraksi. Buat saya pribadi, ini melatih mental saya supaya nggak panik atau down pas audiens nggak respon sesuai harapan. Ini pengalaman mahal sih. Terakhir, saran saya buat kegiatan kedepannya, ini penting banget. Materi untuk anak SD sebaiknya jangan terlalu banyak teori deh. Mereka benar-benar butuh tampilan visual gitu biar cepet paham. Saran saya besok materinya dibikin 90% tuh praktek atau nge-games aja gitu. Jangan dijelasin apa itu AI, tapi langsung kasih lihat hasilnya yang disukai anak-anak gitulah. Kurangi ceramah, banyakin demonstrasinya biar mereka gak bingung ngebayanginnya gitu. Mungkin itu saja sharing cerita dari saya. Semoga bisa jadi evaluasi buat kita semua. Terima kasih. Pengalaman waktu kami mengajar bersosialisasi di SDN Laladon 01, awalnya saya sempat ragu apakah mereka nyambung tentang materi apa yang akan kita sampaikan, yaitu mengenai teknologi digital, mengenai dunia digital dan AI. Dan ternyata anak-anak di sana sudah akrab, bahkan tahu dengan teknologi. Contohnya mereka tahu YouTube, mereka tahu WhatsApp, TikTok, Instagram. Mungkin salah satu dari mereka menggunakan aplikasi tersebut. Dan mereka juga sangat aktif ketika sesi tanya jawab berlangsung. Jujur saya senang melihat mereka memperhatikan penjelasan materi apa yang saya dan teman-teman saya sampaikan dengan serius. Ada momen di mana saat kami mendemonstrasikan ChatGPT, pada saat demonstrasi itu mereka tertarik melihat program tersebut karena bisa menjawab pertanyaan dengan cepat. Melihat itu, saya merasa puas karena bisa memberikan informasi baru yang memang mereka butuhkan di era digital saat ini. Nah, pada saat itu saya dapat pelajaran bahwa mengajar itu bukan cuma soal memberikan materi, tetapi soal bagaimana kita membuat mereka tertarik untuk mencoba hal baru. Pesan dari saya untuk adik-adik SDN Laladon 1, teruslah belajar untuk menggunakan teknologi yang ada. Sekarang, gunakan internet dan AI untuk membantu kalian menyelesaikan tugas sekolah atau mencari informasi yang bermanfaat. Tapi harus diingat juga, jangan gunakan teknologi untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Selalu periksa informasi yang didapat dari internet. Jangan langsung percaya begitu aja. Karena sekarang banyak video atau berita bohong yang dibuat menggunakan teknologi AI. Terakhir dari saya, semoga apa yang kita ajarkan kemarin bisa bermanfaat untuk mereka ke depannya.